Ikan nila biasanya dipanen saat umur 4 hingga 6 bulan. Di sini karena permintaan pasar yang tinggi, ikan nila biasanya dipanen saat umur 3,5 bulan. Ini dia yang unik. Aku bakarnya di tepi sungai. Biar nggak capek buat balik-baliknya, aku pakai kincir air ini. Dengan bantuan kincir, ikan akan berputar otomatis. Jadi aku nggak akan takut gosong. Labu madu memiliki ciri unik, tidak seperti waluh yang bulat, namun berbentuk seperti bohlam. Dengan cita rasa yang unik, di mana manisnya akan meningkat jika disimpan selama 2 bulan. Meski sekarang zaman lato-lato, aku bersama Olive dan anak-anak di wilayah Klaten punya permainan yang nggak kalah seru, yaitu perahu debok yang berasal dari pelepah pisang. Sing menang tetep nggenku iki lho. Ora iso. Sing menang tetep nggenku. Ya ora, nggenmu kalah yo. Permainan perahu debok sangat mudah dimainkan di wilayah Klaten, karena di sini memiliki banyak aliran sungai yang jernih. Nah, wis siap rong iki, Donan? Iki wong loro-loro ya. Walip, wes sudah diwasitin ngono. Ngono ya. Yang diperlukan untuk balap perahu debok adalah aliran air yang deras sehingga debok bisa meluncur menuju garis finish. Tuh, lihat aja gimana serunya aku bersama bocah-bocah berlari mengikuti perahu untuk melihat siapa yang menang. Bukan menang atau kalah, tapi keseruannya dan keterampilan dalam membuat perahu debok inilah yang bikin permainan ini menjadi asik. Wah, sekarang aku lagi seru-seruan balap debok bareng anak-anak Nganjet Klaten. Nah, di episode kali ini ada yang spesial karena aku bakal explore Solo Raya. Nah, di Solo kebetulan baru ada karnaval budaya. Wah, mesti seru banget iki. Ye, karena alam berikan banyak manfaat. Wes, nah yuk, ayo. Ayo. Saiki aku arep ngajak dolan ning Klaten bareng Mbak Olive. Dikenal dengan wilayah yang memiliki kekayaan alam berupa umbul atau sumber air yang jernih, di sini banyak dibudidayakan berbagai jenis macam ikan. Salah satunya di desa Nganjat ini, yang terkenal dengan sebutan Kampung Nila. Hal ini karena banyak warga yang membuat kolam untuk memelihara ikan nila, bawal, dan cacing. Sekarang aku mau ketemu langsung sama Pak Pandu yang punya banyak kolam ikan nila di sini. Pak, makan nih Pak nih. Nggih niki. Ageng-ageng nggih Pak iwake. Pun lumayan sebentar lagi niki panen, Mas. Niki, Nggih. pun waya panen. Sekedap melih niki. Kula tumpet nggih Pak. Siap. Melu ya Lip ya. Monggo. Pak, kula tumpet makan nggih. Nggih, monggo. Sebagian besar warga melakukan budidaya ikan nila dengan jenis Larasati, Citra Lada, dan Nivi yang memiliki corak badan yang berwarna. Pakannya cukup mudah, yaitu pelet yang diberikan 2 kali setiap pagi dan sore hari. Desa Nganjat merupakan sentra pembesaran untuk ikan nila. Hal ini didukung dengan banyaknya pasokan air bersih yang mengalir ke kolam-kolam. Nah, kasih makannya udah. Sekarang, aku mau ikut panen ikan nilanya. Ikan nila biasanya dipanen saat umur 4 hingga 6 bulan. Di sini karena permintaan pasar yang tinggi, ikan nila biasanya dipanen saat umur 3,5 bulan. Nah, iki kolam nila yang sudah siap panen. Untuk memanen ikan nila butuh setidaknya 6 orang. Ayo bapak-bapak, kita turun ke kolam bareng-bareng. Meski airnya sudah dikurangi, ternyata masih ada sekitar 1 meter kedalaman airnya. Tebar jaring dan lakukan penyisiran dari titik turun hingga ke kolam seberang. Ini dia, ikannya sudah terperangkap di dalam jaring. Selanjutnya ikan digiring untuk disortir. Nah, jadi hampir semua warga di sini mayoritas membudidaya ikan. Termasuk ikan nila ini Mas ya. Nah, ini sudah panen dan harus dipilih karena ikannya itu yang ukuran ya Mas.
C345. C345 ada. Warnanya besar di ini kita pilih-pilih. Nggak sembarangan panen yo. Ikannya tetap harus dipilih. Jadi yang kecil akan dikembalikan. Karena ikannya harus diambil satu persatu pakai tangan, hati-hati yo saat mengambilnya. Jangan salah pegang yo. Nah, jadi dalam menangkap ikan itu harus hati-hati. Karena ikan nila ini punya ibu. Kalau nggak hati-hati, nah, tuwek nanti tangan tuwes. Karena yang dipanen sudah cukup, aku ambil beberapa yo buat dimasak sama ibu-ibu. Ikan nila memang jadi ikan air tawar yang paling sering dikonsumsi karena rasanya sangat enak, durinya juga tidak terlalu banyak. Anak negeri, sekarang kita mau masak bakar ikan kincir pakai sambal tomat. Nah, ada yang unik kali ini, yaitu cara masaknya atau cara bakarnya. Wah, kayak ngopo? Oke, penasaran toh? Pokoknya dimasak disiap kabarin dia, piye. Sajian kali ini bukan sembarang ikan bakar. Aku akan menggunakan teknik pembakaran menggunakan kincir. Setelah nila dibersihkan, aku memberikan air perasan jeruk untuk menghilangkan bau tanahnya. Selain itu, saya dagingnya agar mudah matang saat dibakar nanti. Selagi aku mengolesi ikan dengan jeruk, Ibu Yeni membuat bumbu marinasinya yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, dan garam. Nah, ini sabun Bu, iwake Bu. Ampun Mas. Oke. Oh, sekarang ini asam. Nggih, asem. Oke. Tambahkan air asam untuk menetralkan aroma ikan sebelum dimarinasi. Untuk bumbu oles, cukup haluskan ketumbar dan kecap saja. Aduh, Anin ngulek sambal tomatnya aja belum jadi ki. Ya udah, aku tinggal dulu yuk sambil bakar ikan nilanya. Nah, ini sabun Bu. Putih Bu, kalau bakar Bu. Enggak Mas. Lah, kowe iki apa to Nin? Urung ramu-ramu iki piye? Tak tinggal pokoke. Rampungno. Yo. Ini dia yang unik. Aku bakarnya di tepi sungai. Biar nggak capek buat balik-baliknya, aku pakai kincir air ini. Dengan memanfaatkan aliran air yang cukup deras, kali ini kita panggang ikan dengan kincir. Nah, sehingga ini masakannya atau panggangan ikan nila ini matengnya itu merata, nggak bakal gosong. Dan ini praktis banget, kita nggak perlu putar bolak-balik gitu. Ini otomatis. Wah. Dengan bantuan kincir, ikan akan berputar otomatis. Jadi aku nggak akan takut gosong. Kalau gini kan, aku tinggal jagain bara apinya agar tetap menyala dan memberikan bumbu oles. Wah, pancen praktis tenan yo iki. Oh iya, siap tak mateng no. Sambelnya sing enak ya. Oke. Biar bareng matengnya, Anin goreng sambal tomatnya. Nggak perlu terlalu lama masak sambelnya. Kalau aromanya sudah tercium, tandanya sambal tomat sudah matang. Nah, pas banget iki. Sama ikan bakarnya juga sudah mateng. Mengkonsumsi ikan sangat penting untuk tubuh kita karena punya protein yang tinggi dan rendah lemak. Menyandang ikan yang paling banyak dimakan se-Asia Tenggara. Ini dia, ikan nila. Wah, mantap Pepol. Dan ini dia keuntungannya masak dengan kincir, yaitu matangnya merata, sambelnya juga enak pol, pedesnya entuk. Ditambah bumbunya itu meresap sampai ke daging-dagingnya. Wah, ini sih sak jose yo. Iya, Pak. Enak kan? Wah, jan enak tenan iki. Sekarang aku lagi ada di kaki Gunung Lawu dengan dataran yang tinggi dan banyak aneka buah yang tumbuh di sini. Salah satunya adalah labu madu. Labu madu tercipta dari persilangan antara labu kuning dengan buttercup dan mulai dikembangkan tahun 1980 di Amerika Serikat. Labu madu akan berkembang dengan baik jika ditanam pada lahan yang berbukit-bukit.
sekarang lagi berada di Ngargoyoso Karanganyar. Nah, kali ini aku mau ngebantuin ngambil labu madu. Ini kita lagi menuju ke kebunnya. Wah, pemandangannya keren sekali. Woo! Aku udah janjian sama Ibu Mul mau ikut petik labu madunya yang sudah siap panen. Labu madu memiliki ciri unik, tidak seperti waluh yang bulat, namun berbentuk seperti bohlam. Dengan cita rasa yang unik, di mana manisnya akan meningkat jika disimpan selama 2 bulan. Jadi labu madu ini bisa dipetik ketika umur 85 hari. Nah, kalau di sini dijualnya itu per kiloan. Per kilonya itu 10.000 aja. Wah, cukup murah. Dapat nih. Labu madu merupakan tanaman sekali panen seperti semangka dan melon, di mana jika sudah dipanen, tanamannya harus dibersihkan dan ditanam kembali dari bijinya. Satu labu madu memiliki bobot sekitar 1 hingga 3 kilo, tergantung dari pertumbuhannya. Meski secara teknis masuk ke dalam kategori buah, labu madu bisa digunakan sebagai sayuran yang dapat dipanggang, ditumis, ditambahkan ke sayur juga bisa. Nah, sudah semua iki panennya. Sekarang gimana kalau kita olah labu madunya? Aku mau padukan antara labu madu dengan ikan nilainya nih. Wah, gimana yo rasanya? Kebetulan cuaca lagi hujan. Nah, ini kita udah siapkan bumbu-bumbu dapur yang pas dengan suasananya. Kita masak yang berkuah ya, Bu ya? Iya, Mas. Nah, kali ini kita masak kuah kuning ditambah dengan ikan nila plus nih labu madu. Wah, rasanya kayak apa ya, Bu ya? Seger betul ya. Seger, pas banget ya, Bu ya? Oke. Ya. Cuaca dingin begini, kita bikin menu kuah yang menyehatkan saja yuk. Biar enak dimakan, labu madunya mau aku potong dulu menjadi ukuran dadu. Untuk ikannya biar dipotong jadi 3 bagian sama olive. Jangan lupa beri perasan jeruk biar bau tanahnya hilang ya. Sementara itu, ibu yang bikin bumbunya. Satu persatu yo menghaluskannya, mulai dari cabai merah, bawang putih, kemiri, dan garam. Untuk lengkuas, jahe dan serehnya cukup digeprek saja. Ini sama nih, Bu. Mas. Lo masak ya, Bu? Enggak, Mas. Oke, Amit. Ayo, ayo. Tumis bumbu beserta daun jeruk hingga aromanya keluar. Beri air secukupnya, kemudian tambahkan air asam, santan, sereh, dan ikan nilanya. Terakhir, masukkan potongan labu madunya. Berbeda dengan labu pada umumnya, kalau labu madu ini bisa diolah langsung dengan kulitnya. Kalau biasanya itu harus dikupas, ini bisa langsung diolah. Membuat kuah kuning memang cukup mudah, apalagi dengan bahan yang memiliki kandungan nutrisi lengkap dari ikan dan juga labu madu. Kalau sudah mendidih, artinya sudah bisa untuk disantap. Wah, udah nggak sabar aku buat nyicipi. Apalagi ditambah dengan nasi hangat. Waduh, makin enak iki. Keunggulan labu madu dari labu kuning yaitu memiliki beta karotin 2 kali lipat lebih banyak. Jadi akan memenuhi kebutuhan vitamin A pada tubuh kita. Ikan nila kuah kuning ini rasanya itu enak banget, bumbunya juga pas meresap ke dagingnya. Nah, untuk dagingnya nila ini gampung ya, Pak ya? Ya, ya. Nah, ditambah dengan labu madunya, itu empuk banget. Wah, kuah melimpah bikin seger gitu ya. Wah, cocok banget karo hawane, Pak. Wah, pancen pas banget yo. Hawa adem featuring nila kuah kuning, gawe awak anget lan kenyang pastine. Karena alam memberikan banyak manfaat. Mumpung mau perayaan Tahun Baru Imlek,
aku mau ikut grebek Sudiro iki. Tapi sebelum ikut hias beragam gunungan, aku mau bikin kue khas Imlek. Nah, ini dia bahan utamanya untuk bikin kueku. Ada kacang hijau yang sudah direndam selama 7 jam. Kemudian direbus dan dikupas kulitnya. Sekarang aku mau haluskan dulu untuk jadi isian kueku. Sekarang kita mau bikin kueku. Nah, biasanya kue ini itu disajikan waktu Imlek ya, Mbak. Nah, bahan utamanya itu pakai kacang hijau. Itu isiannya itu kita rebus lama ya, Mbak ya. Hampir 7 jam. Nah, setelah itu kita tunggu seperti ini. Para, siapno warnanya sih dulu. Ada 2 hal penting dalam membuat kueku. Pertama, membuat isian yang berasal dari kacang hijau dan membuat adonan luarnya yang berasal dari tepung ketan. Biasanya kueku berwarna merah dengan menggunakan pewarna makanan. Namun kali ini, aku mau coba dengan menggunakan buah bit untuk menghasilkan warna merahnya. Buah bitnya cukup diparut untuk mendapatkan sarinya yang berwarna merah. Nah, iki kacang hijaunya sudah halus. Tinggal aku olah yo. Sekarang aku akan masak isiannya. Panaskan air, gula, dan garam. Aduk terus hingga panas, tapi jangan sampai menjadi karamel. Setelah hangat, masukkan kacang hijau halus, kemudian aduk hingga rata. Masak dengan api kecil yo. Bu, ini sampun gumpal itu sampun ya? Adonannya yang sudah kalis ditambahkan sari dari buah bit, biar warnanya berubah jadi merah. Ini enak ya, Bu ya? Wis mateng nggak? Pon. Pangan wae. Loh, Mas, kok jadi entek gitu, Mas? Enak, Bu. Aduh, dari tampilannya aja udah menggoda banget ya, Bu. Makanya, aku cobain. Ternyata enak tenan yo. Sekarang tinggal satukan isi dengan kulit dalam satu cetakan. Beri tepung pada cetakan biar tidak lengket saat mencetak adonan kuekunya. Beri daun pisang di bagian bawah adonan sebagai alas kuenya. Kueku merupakan jajanan tradisional Jawa yang penamaannya berasal dari Tiongkok dengan nama angku kue yang artinya merah, merujuk pada warna kuenya yang merah menyala. Bentuknya juga unik, seperti kura-kura yang melambangkan umur panjang dan kemakmuran menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa. Nah, yang unik, kueku juga ada yang menyebut sebagai kue tok. Karena saat cetakannya dikeluarkan, harus dipukul dengan keras hingga keluar bunyi tok 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 seperti itu. Lah, kayak iki opo to Rara? Rusak ini yo. Daripada makin banyak yang rusak, ayo dimasukin ke dalam kukusan. Saat mengukus, jangan sering ditinggal-tinggal yo, karena tutupnya harus sering dibuka. Matangnya berapa menit? 15 menit ini matang. Nanti 5 menit kita buka tutupnya. Ini apa nih? Biar enggak Bleber gitu ya. Oh, Yang biar matangnya kulitannya pas berarti ya. ya. Oh, wes sabar ya. Karena isiannya sudah aku masak, proses mengukus ini tinggal mematangkan bagian kulitnya saja. Kalau sudah matang, bagian atas kueku diolesi dengan minyak biar terlihat mengkilat. Kalau mau dicicipi, udah bisa iki. Kueku banyak disajikan saat perayaan Imlek. Lora, kok enak banget sih cicipi kuekunya? Ngene mangan dhewe enak ra? Banget. Aku kurang namanya ngene iki. Aku belum Siji wae wis iki kontek. Gua acara. Wis tak gowe mbarene. Oke. Gua acara malah baru. Gua grebek iki yo. Menjelang Imlek, tidak hanya warga Tionghoa saja yang sibuk mempersiapkan diri. Namun seluruh warga di kampung Sudiro Prajan sibuk untuk menyambut Imlek dengan perayaan tiap tahunnya dengan wujud grebek Sudiro. Wah, rame, kula nuwun iki badhe ngkakne niki, Bu. Nah, kueku, Bu, gaweanku niki, Bu. Sekarang aku lagi bersama warga RW 7 Kelurahan Sudiro Prajan. Kampung ini terkenal sebagai daerah pecinan terbesar di kota Solo dan sudah terjadi akulturasi budaya antara budaya Jawa dan budaya Tionghoa.
Pada gerbek kali ini, RW 7 membuat 3 gunungan yang berbentuk jam pasar gede, menara vihara, dan joglo. Nah, aku mau bantu ikut pasang aneka jajanannya. Seluruh RW yang berada di Kelurahan Sudiro Prajan akan membuat gunungan makanan yang akan dibawa saat gerbek. Selain kueku, ada pula intip, jajanan pasar, dan bakpia yang akan dibawa oleh warga RW 7 ini. Mantap, mana Mas? Enak Bu, jatuhnya jauh dipangan nih Bu. Wah, rasa dari kueku ini ternyata dia manis dan untuk teksturnya itu dia kenyal. Ya, cocok banget nih. Dalamnya ada kacang hijaunya. Wah, enak banget. Bu, tantek nih, Pak. Betul, Pak. Nah, ramai banget tuh. Semua peserta mulai bersiap di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di sekitar Pasar Gede. Total ada 2.000 peserta yang ikut gerbek Sudiro kali ini. Sekarang kita lagi mau menuju ke tempat diadakannya gerbek Sudiro. Wah, ini sudah ada banyak banget gunungan. Kali ini kita lagi berbondong-bondong menuju ke tempat sana. Tidak hanya dari Kelurahan Sudiro Prajan, dari kelurahan lain hingga dari kota lain juga ikut berdatangan. Kalau penontonnya sih, jangan ditanya lagi. Wah, antusiasnya luar biasa yo. Karena semua mau ikut rebutan gunungan. Siapa tahu dapat berkahnya. Setelah seluruh peserta siap, Karnaval Budaya dibuka oleh Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. Karnaval Budaya Gerbek Sudiro 2023. Diawali dengan pasukan pengibar bendera, satu persatu gunungan lewat, dan berbagai macam kesenian memamerkan kebolehannya melewati panggung utama. Saatnya aku bersama warga RW 7 membawa gunungannya. Wah, beruntungnya aku yo, bisa menyapa Mas Wali yang juga lagi turun menyapa warganya. Kirap Karnaval Budaya berjalan memutari Pasar Gede. Semua gunungan yang dibawa akan kembali dikumpulkan di depan Pasar Gede. Selain barongsai, beragam jenis kesenian Jawa juga ikut memeriahkan gerbek Sudiro. Salah satunya yoiki. Kalau tadi sudah ada barongsai, nah kali ini untuk mewakili etnik Jawanya yaitu ada topeng ireng atau jaranan. Wah, meriah sekali. Di akhir acara, seluruh pengunjung akan langsung memperebutkan gunungan. Wah, suasananya tiba-tiba menjadi riuh yo. Dan inilah momen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu berebut gunungan. Wah, masyarakat harus bekerja ekstra keras untuk mendapat gunungan ini. Akhirnya dapat. Tidak hanya gunungan, dari pihak Kelurahan Sudiro Prajan juga melempar kue keranjang yang dilempar dari atas. Wah, makin heboh yo. Tapi seru banget iki. Nah, di sana berebut kue keranjang udah dimulai. Waktunya aku ikut ke sana juga. Meski banyak pengunjung yang berdesakan untuk mendapatkan kue keranjang, tapi situasi sangat kondusif dan berjalan dengan lancar. Setelah berdesak-desakan dan ikut terjatuh, akhirnya aku dapat kue keranjangnya. Dapat juga. Setelah berjuang keras, akhirnya dapat nih kue keranjangnya. Dan dengan diadakannya berebut kue keranjang ini menandakan gerbek Sudiro telah selesai. Ayo cah, melu aku angon bebek. Selain terkenal dengan budidaya ikannya, Klaten juga banyak yang ternak bebek loh. Aku sama Anin mau ketemu Mas Wahyono, mau minta bebek buat dimasak. Loh, ini kok kandangnya kosong ya? Wah, iya kosong ini jo. Wah, lagi buka lagi. Wah, mesti betul rono lagi.
Wes, golek yo. Walah, ternyata Mas Yudi lagi ada di belakang mau masukin bebeknya. Wah, hilangnya dia nih yo. Udah kalian bagi Mas. Mas, bebek icul iku, Mas. Oh iya Mas, kayak bebek kan nang ngono Mas. Oh, iko yo? Oke. Ya wis. Tapi iki dipasang bedeke kono sik ndak Oh, iya. mlayu ngetan. Tak pasangi, kono, Mas? Iya. Ternyata jamnya untuk bebek masuk ke kandangnya setelah seharian dibiarkan untuk keluar. Nah, aku pasang pagarnya aja biar bebeknya nggak lari ke arah sungai. Sip, udah siap iki. Ayo kita giring bebeknya untuk masuk ke dalam kandang lagi. Sekali digusah, bebeknya sudah berlarian masuk ke dalam kandang. Kalau sudah gini sih, tinggal kita kasih pakannya. Sekarang lagi ngebantuin Pak Wahyono nyiapin pakan untuk bebeknya. Nah, pakannya itu dari Bekatul sama Sentra ya Pak ya? Nah, ini jadiin satu, habis itu dikasih makan ke bebeknya. Pak, biasanya ini ping piro Pak Stino? 2 kali Mas. Nah, untuk pemberian makannya si bebek itu 2 kali sehari. Wah, ya wes Pak, ayo, Nin. Ayo, ayo. Masukin bebek sudah, kasih makan juga sudah. Nah, sekarang tinggal aku minta bebeknya buat aku olah. Bebek yang sudah tidak produktif akan terlihat dari bulunya yang sudah mulai rontok. Wah, seru juga yo nangkep bebek di kandang seperti ini. Loh, kok Anin takut buat pegang bebeknya? Aduh, piye to iki? Ah, ini Pak. Oh iya. Ah, berarti soleh ini Pak. Oh soleh Mas. Tak gowe Pak ya. Iya, gowe Mas. Ayo Dit. Ya wis, ayo Nin, go Nin. Pak, matur suwun. Nah, ini dia bumbu-bumbunya. Kira-kira mau kita olah jadi gimana yo bebeknya? Walah, Bu iki mau mulai gua cari bebek sampai busuk-busuk aku, Bu. Berjuang ya. Opo kowe ora ngopo-ngopo to mau? Ora. Kan membantu doa ya Kak ya. Dimasak apa Bu saiki, Bu? Dipanggang wae Kak. Dipanggang wae. Siap wae. Bebeknya sudah bersih, tinggal aku beri perasan air jeruk untuk mengurangi rasa amis dari bebeknya. Nah, Anin bikin bumbunya, yaitu ketumbar, bawang putih, kemiri, garam, dan gula Jawa. Kalau ibu bikin sambalnya, wah bikin yang pedes ya Bu. Nah, karena mau masak bebek merah, ada bumbu rahasia yang wajib dipakai, yaitu angka. Sekarang kita mau bikin bebek panggang merah, dan ini bumbu rahasianya yaitu angka, yang mana ini itu fermentasi beras dan jamur. Sekarang kita masak dulu. Masak angka dengan air hingga mendidih. Bu, ini sampun asat Bu. Oh Mas, dintas wae nanu. Sampun nih. Oke. Selanjutnya, angka disaring. Air hasil saringannya dicampur dengan bumbu sebagai bahan olesan bebek panggangnya. Angkanya sudah tercampur dengan bumbunya. Saatnya kita oles ke bebek. Lumuri seluruh bagian bebek dari luar hingga bagian dalam, hingga berwarna merah. Selanjutnya masukkan bebek ke dalam kuali tanah. Masak hingga matang ya. Jadi kali ini kita pakai panggangan kuali. Ini gunanya agar bebeknya itu matangnya merata mulai dari bawah sampai atas. Dan jangan lupa setiap 10 menit sekali harus kita bolak-balik biar nggak gosong. Dan ditambahin dengan angka itu biar merahnya makin keluar. Kelebihan kuali tanah, jika sudah panas maka akan tahan lama dan membuat bebek bisa matang dari berbagai sisi, dari atas, dari samping, sampai dari bawah. Nah, kalau sudah matang, tinggal disajikan bersama sambal dan juga nasi tentunya. Angka membuat bebek menjadi merah menyala karena selalu dioles setiap 10 menit sekali hingga matang. Bener-bener dah, sambal bikinannya Butuh itu emang bener-bener nagih. Enak pol Bu.
Wah, dan jangan lupa bebek ini ternyata mengandung vitamin B12 yang cocok banget untuk orang yang punya keluhan anemia. Dan jangan lupa, ini dia angkanya sendiri nih juga mempunyai manfaat yang cocok banget untuk orang yang terkena demam berdarah. Nambah imun tubuh ya Bu ya? Iya. Dokai mangan iki. Ben sehat. Amin. Wah, wah sehat. Inilah hasil alam yang bisa aku nikmati di tanah Mataraman. Bener-bener luar biasa yo. Aku kalau sudah makan bebek dengan sambal, aduh, lupa kalau harus tutup acara. Makasih banyak yo udah nonton hari ini. Jangan lupa tetap lestarikan alam, kan alam memberikan banyak manfaat.